Bahagia sekali saya juga bisa berkesempatan bertemu dengan Sri Paus pada tanggal 5 September. Jadi inilah undangannya dan saya bisa masuk nanti di Gelora Bung Karno. Dan senang sekali banyak sekali orang yang datang bertemu dengan saya di sini mengatakan juga ingin bertemu dengan Sri Paus. Mengapa sih Sri Paus begitu dihormati? Beberapa hari yang lalu Ketua GP Ansor, Saudara Adin Johari datang ke sini membawa sekitar 200 orang pengurus Ansor dan juga bansernya ke sini, dan dia menunjukkan foto-foto bahagia sekali bisa bertemu dengan Sri Paus. Saya bilang, kamu rezeki sekali nih Gus Adin bisa bertemu dengan Sri Paus di Vatikan. Saya berkali-kali ke Vatikan tapi tidak sempat bertemu dengan Sri Paus. Belum rezeki saya. Tetapi juga umat Buddha, Hindu, teman-teman dari PP Muhammadiyah juga menghormati Sri Paus. Saya baca apa yang disampaikan oleh Pak Haidar dan dikatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah ini adalah Sri Paus adalah tokoh yang rendah hati, tokoh yang menghargai toleransi dan lain sebagainya. Sri Paus juga telah berkunjung bertemu dengan puluhan pendeta Buddha di Thailand beberapa waktu yang lalu dalam kunjungannya ke sana. Dan semuanya menyambut Sri Paus sebagai seorang sahabat. Mengapa dia sangat dihormati? Ada beberapa catatan. Paus ke-226 ini diketahui adalah paus yang sangat rendah hati, murah senyum, dan tidak menghakimi. Dia mengedepankan toleransi, inklusivitas, dan bahkan bukan hanya kelompok iman yang berbeda, juga dia menghormati dan menghargai non-believers, serta orang-orang yang mengaku dirinya ateis, yang tidak percaya pada Tuhan. Dia mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah merupakan jalan bagi pengembangan hidup, bagi persaudaraan. Dan bukankah tantangan kehidupan kita dewasa ini adalah bagaimana agar kita mengatasi bersama-sama poverty, kemiskinan, konflik, dan juga kerusakan lingkungan. Beliau juga mempraktekkan dalam hidupnya sebagai paus yang melambangkan mengabdi untuk kaum miskin. Dengan gelarnya saja adalah Paus Fransiskus. Dan bagi kalian yang tidak tahu siapa itu Fransiskus, Santo Fransiskus dari Assisi adalah seorang imam yang mengabdi bagi kaum miskin. Jadi mereka membuat panti asuhan, melayani orang-orang, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, dan orang-orang yang kesusahan. Dan ketika berkunjung ke sini yang membuat banyak sekali orang terkagum, di tengah-tengah orang melihat gaya hidup hedon, flexing, anak-anak pejabat yang menggunakan jet pribadi dan sebagainya, Pope Francis justru menunjukkan kebalikannya. Kalian sudah lihat sendiri kendaraannya seperti apa dan tinggalnya di mana. Tidak perlu saya ceritakan lagi. Tapi Pope Francis ini adalah orang yang menunjukkan kehidupan dengan kerendah hatian. Bahkan ketika ada seorang anak datang ke Paus dan menangis, dia tidak bisa cerita. Boleh berkesempatan ngomong apa saja. Anak itu tidak berani bercerita, berkata apa-apa. Akhirnya Paus kemudian sini bisikan kepadaku. Dan kemudian anak itu sambil menangis cerita. Jadi Paus ini selalu mencari jalan keluar, mencari kebaikan, bukan mengadili, bukan menghakimi. Saya kira inilah teladan kita hari ini. Kita banyak sekali melihat ketidakadilan, kemiskinan, kesulitan, dan berbagai persoalan. Tetapi kita tidak boleh menghakimi. Dan di tengah-tengah itu ada buku yang dirangkum oleh majalah Utusan yang sudah cukup tua, tetapi diringkaskan kembali oleh Romo Sindunata. Saya baca ringkasannya, bercerita tentang keluh kesah banyak sekali orang-orang yang putus asa. Ada seorang ibu yang ditinggal suaminya, padahal dia menikah secara Katolik dengan baik-baik, tetapi suaminya menyeleweng dan kemudian akhirnya hidupnya berantakan. Dia tidak bisa membiayai anak-anaknya dan akhirnya dia kehilangan asa. Ada seorang yang menderita, dia mengakui bahwa dia adalah seorang pria gay, tetapi kemudian dia mengatasi gejolak jiwanya dengan berat sekali, dan dia mencoba untuk pacaran dengan seorang perempuan tetapi tidak berhasil, dan akhirnya kemudian kembali lagi. Dan dia merasa putus asa karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan sebagainya. Kumpulan tulisan ini mencerminkan begitu banyak persoalan kehidupan dihadapi oleh masyarakat kita. Dan apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah kasih sayang dan perhatian. Semoga kunjungan Paus ini kembali memanusiakan kita dan membuat kita saling menyayangi, saling mencintai apapun perbedaan di antara kita tanpa harus mengadili dan menistakan, mengganggu, merusak kehidupan orang lain. Stay relevan.